Liverpool bermain bagus, menguasai permainan, mendominasi pertandingan, meng-create banyak peluang, tapi ya tadi Madrid punya kiper luar biasa. Nah, sebaliknya Real Madrid bermain ditekan sepanjang 90 menit, sedikit sekali menciptakan peluang, bahkan sedikit sekali melakukan serangan. Ada satu momen yang berbahaya mereka bisa mencetak gol. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil final Liga Champions yang dimenangkan oleh Real Madrid. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, Real Madrid baru saja menjuarai Liga Champions untuk ke-14 kalinya menghadapi Liverpool di Paris ya. Sebelum saya sedikit membahas jalannya pertandingan, saya akan membahas dulu dari sisi line up. Sesuai prediksi ya teman-teman, line up dari kedua tim tidak begitu jauh berubah ya. Real Madrid dengan Courtois, di kanan ada Carvajal, kiri ada Mendy, di tengah ada Alaba, Militao, di tengah ada Kroos, Casemiro, dan Modric. Kemudian di depan ada Vinicius Junior, Karim Benzema, dan di kanan Valverde ya. Jadi kan di preview sebelumnya saya bahas di kanan ini Ancelotti kerap merotasi antara Rodrigo dan Valverde. Biasanya tergantung lawannya ya. Kalau lawannya sangat ofensif seperti Liverpool, biasanya cenderung Valverde untuk memperkuat lini tengah. Karena dengan Valverde yang bermain, meskipun formasinya 4-3-3, tapi realitanya ketika ada di lapangan, Valverde cenderung lebih turun. Dia lebih membackup lini tengah ya, atau mungkin membackup lini pertahanan. Kemudian di sisi Liverpool ada Virgil van Dijk di lini belakang, di kiper ada Alisson. Virgil van Dijk berduet dengan Konate. Di kiri ada Robertson, di kanan ada Trent Alexander-Arnold, di tengah ada Fabinho, Thiago Alcantara, dan Jordan Henderson. Di depan ada Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Luis Diaz gitu kan. Jadi ini starting 11 menghadapi skuad terbaik Madrid dan skuad terbaik Liverpool akan saling beradu. Nah, untuk jalannya pertandingan sendiri di babak pertama, banyak yang bilang bahwa Madrid bermain dengan parkir bis, Madrid bertahan sekali gitu kan. Tapi menurut saya, sebetulnya kayaknya Real Madrid ini bukan parkir bis ya. Mereka juga beberapa kali berusaha untuk membangun serangan. Tapi yang menjadi masalah adalah di babak pertama, terutama Liverpool ini sangat ya dengan ciri khasnya lah, ciri khas Jurgen Klopp dengan gegen pressing. Mereka akan melakukan pressing 5-6 pemain di lini pertahanan Real Madrid, sehingga Real Madrid tidak diberikan kesempatan untuk membangun serangan, tidak diberi ruang untuk melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, sehingga Thibaut Courtois kiper Real Madrid dipaksa beberapa kali untuk langsung long ball ke depan. Jadi Real Madrid tidak bisa membangun serangan karena dipres begitu ketat, dipres dengan banyak pemain gitu. Jadi itulah faktor mengapa Real Madrid terlihat seperti bermain reaktif gitu kan. Padahal sebetulnya mereka juga di beberapa momen terlihat berusaha untuk membangun serangan dan sesekali ya sukses gitu kan di sisi kanan, di sisi kiri. Tapi karena lini tengah Liverpool melakukan pressing, itu menyulitkan para pemain Real Madrid untuk berkembang gitu. Nah, selain itu juga dari segi jumlah peluang Liverpool jauh lebih banyak. Mereka total menciptakan 24 shots dan 9 on target. Sementara Real Madrid hanya 4 shot dan 2 target. Bahkan di babak pertama menurut saya ini Real Madrid benar-benar diserang habis-habisan lah. Pasti pendukung Real Madrid senam jantung gitu. Karena apa? Peluang Sadio Mane membentur Mister, peluang Mohamed Salah, dan masih banyak lagi. Praktis di babak pertama, satu-satunya peluang Real Madrid adalah momen ketika Karim Benzema golnya dianulir. Itu jelas offside karena di aturan terbaru itu offside gitu kan. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Real Madrid di babak pertama sangat kesulitan dengan pressingnya Liverpool gitu kan. Di samping juga solidnya permainan Courtois ya. Courtois menyelamatkan banyak sekali peluang Liverpool. Lini pertahanan Real Madrid yang digawangi oleh Militao dan Alaba juga bermain disiplin. Carvajal juga ngotot, dia menekan Luis Diaz. Nah, ini juga menariknya ya. Ketika Valverde ditaruh di kanan, kita beberapa kali melihat bagaimana Valverde dan Carvajal mengcover Luis Diaz. Jadi
Valverde ini tujuannya itu. Jadi ketika Real Madrid diserang, orang pertama yang membackup di sisi kanan itu Valverde, sehingga Carvajal masih fokus mengawal ini pertahanan Real Madrid gitu. Jadi kuartet 4 back Madrid ini tetap utuh ketika Carvajal turun gitu. Jadi itulah salah satu keunggulan jika Valverde yang dimainkan, bukan Rodrigo gitu. Nah, jadi solidnya lini pertahanan Madrid membuat Liverpool belum bisa mencetak gol gitu kan. Nah, kemudian juga di babak kedua permainan tidak jauh berubah. Liverpool tetap menyerang, tetap dengan gayanya melakukan pressing dengan banyak pemain, menciptakan banyak peluang. Namun memang harus diakui di pertandingan kali ini Robertson dan Trent Alexander-Arnold crossingnya tidak seakurat biasanya. Beberapa crossingnya juga tidak sampai, dan yang jelas terlihat bagaimana pemain Liverpool selalu kalah duel bola-bola udara oleh pemain Real Madrid. Jadi tidak ada, bahkan dari sekian banyak corner kick, dari sekian banyak crossing, hanya 1-2 kali mungkin momen pemain Liverpool memenangkan duel udara. Jadi Militao dan Alaba sekali lagi menjadi tembok yang sangat kokoh ya, terutama Alaba. Saya lihat Alaba begitu lugas melakukan intercept, bagaimana sliding tackle-nya juga, atau intercept-nya, clearance-nya juga bagus gitu. Jadi lini pertahanan Madrid patut kita apresiasi. Jadi di babak kedua juga sebetulnya tidak begitu jauh berubah. Nah, ketika momen serangan balik Real Madrid melalui Valverde gitu kan, nah itu Valverde menunjukkan kelasnya gitu, bagaimana dia menyisir di sisi kanan. Kemudian umpannya itu jelas, passingnya sangat akurat ya, dia passing ke tiang jauh. Di situ ada Vinicius Junior. Nah, pertanyaannya kenapa Trent Alexander-Arnold di sini dikritik karena dia seperti pasrah ya melihat umpan Valverde. Dia tidak melakukan crossing, dia juga telat untuk menutup ruang dari Vinicius Junior gitu kan. Jadi setelah 1-0 Liverpool semakin gencar. Klopp memasukkan Diogo Jota dan menggantikan Luis Diaz. Pertandingan masih sama gitu kan, Liverpool dengan serangan bertubi-tubinya, tapi seperti yang kita tahu Thibaut Courtois bermain sangat bagus. Banyak sekali penyelamatan, lini belakang Madrid juga disiplin mengawal gawang Madrid. Kemudian Kroos dan Casemiro yang lebih berfokus untuk menjaga kedalaman. Mereka adalah 2 orang yang selalu sigap menghadapi lini serang Liverpool gitu kan. Jadi praktis ketika melakukan serangan balik Real Madrid paling 3 orang, tapi 3 orang itu sangat berbahaya. Karena apa? Vinicius Junior memiliki skill dan kecepatan. Kemudian juga Benzema dengan ketenangannya, Valverde dengan fisiknya yang begitu kuat. Dia lari ke kanan, ke tengah, ke belakang. Valverde ini menurut saya selain Thibaut Courtois, Valverde ini layak diberikan kredit salah satu pemain yang tampil cemerlang menurut saya. Jadi Valverde ini bisa menjadi kartu as bagi Carlo Ancelotti gitu. Jadi kalau dari sisi permainan menurut saya tidak ada yang salah dengan Liverpool. Para pemain sudah bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Tapi kan balik lagi ya, ini sepak bola, terkadang faktor keberuntungan juga itu berpengaruh. Liverpool bermain bagus, menguasai permainan, mendominasi pertandingan, meng-create banyak peluang, tapi ya tadi Madrid punya kiper luar biasa. Nah, sebaliknya Real Madrid bermain ditekan sepanjang 90 menit, sedikit sekali menciptakan peluang, bahkan sedikit sekali melakukan serangan, tapi sekali ada satu momen yang berbahaya mereka bisa mencetak gol. Nah, ini mungkin yang dinamakan dengan efektivitas tinggi. Jadi tim juara terkadang kita seringlah melihat anti klimaks, bagaimana tim yang bermain lebih buruk tapi juara, misalkan seperti di Yunani 2004 atau Leicester City menjuarai Liga Inggris gitu kan. Jadi terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika gitu kan. Bagaimana Real Madrid, jika kita melihat dari aspek permainan seharusnya Liverpool yang menang kan. Tapi kan kembali lagi Madrid mayoritas pemainnya ini sudah menjuarai UCL berkali-kali gitu. Jadi mereka secara mental lebih siap. Karena menurut saya secara mental Madrid lebih siap menghadapi final. Terbukti apa? Liverpool di 2 final sebelumnya menghadapi Chelsea di Piala Liga dan di Piala FA, mereka tidak bisa mencetak gol gitu kan. Mereka hanya sampai extra time. Meskipun itu tetap prestasi ya, tapi kita melihat bagaimana aura, bagaimana mental para pemain Real Madrid itu beda. Kita melihat saja lah gitu kan. Liverpool dengan fighting spiritnya yang tinggi, dengan agresivitas yang tinggi,
Real Madrid sangat tenang ketika diserang, mereka tidak panik gitu kan. Sekalinya menyerang, mereka melakukan aksi-aksi yang berbahaya. Jadi menurut saya Jurgen Klopp sudah melakukan taktik yang bagus, dan di sini juga kredit untuk Ancelotti yang lagi-lagi taktiknya untuk memasang Valverde berjalan efektif, dan tentunya Thibaut Courtois yang layak menjadi man of the match menurut saya ya, versi saya, karena terlalu banyak lah penyelamatan yang dilakukan oleh Courtois. Ini final yang seru, yang fantastis, yang menghibur menurut saya. Madrid juga tidak parkir bis, mereka juga berusaha menyerang. Tapi ya tadi, Jurgen Klopp adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa. Saya sangat terhibur dan selamat untuk fans Madrid, dan semangat untuk fans Liverpool. Kalian luar biasa, Liverpool sangat luar biasa, dan saya yakin di tahun-tahun mendatang Liverpool masih akan menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa. Oke, sekian dulu teman-teman, dan salam olahraga.